Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan uh, mempelajari sebuah topik di dalam pemrograman Python, yaitu working with list, bekerja dengan list. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang list ya. Sebelumnya kita membahas topik Introduction to List. Nah, materi ini saya ambil dari bukunya Eric Matos ya. Anda bisa perdalam dengan membaca buku ini, yaitu Python Crash Course, yang ditulis oleh Eric Matos. Oke, kita mulai dari looping through an entire list. Jadi ketika kita bekerja dengan list, maka mungkin terdapat perulangan atau looping dalam list tersebut. Nah, sebelumnya kita ulangi lagi supaya lebih memahami bahwa list itu merupakan kumpulan atau himpunan yang dibuat dengan menggunakan kurung siku ya, dan di dalamnya ada elemen ya. Elemennya itu bisa string, bisa number ya, atau mungkin juga bisa boolean. Semua jenis variabel atau jenis data bisa masuk di dalam list. Kemudian list itu diurutkan dengan indeks yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, setelah kita memahami apa itu list, maka kita akan bekerja dengan list. Sekarang kita akan mulai dengan konsep dasar perulangan ya. Apa itu looping? Nah, looping itu adalah teknik pemrograman yang memungkinkan eksekusi berulang dari satu blok kode tertentu. Dalam hal ini adalah dalam blok kode dalam konteks list. Nah, kita memiliki contoh ini ya. Jadi, misalkan ini adalah friends, merupakan sebuah list. Di dalam friend ini elemennya adalah string. Ada Ali, Budi, Citra, Dian. Kemudian, untuk menampilkan nama yang ada di dalam list itu, kita bisa menggunakan perulangan for, ya. Jadi for friend in friends. Kemudian kita print, kita print friend, hasilnya nanti akan menampilkan nama-nama yang ada pada list tersebut. Kemudian anatomy for pada list. Jadi kalau kita lihat anatominya itu adalah sorry. Sini ada sintaksnya itu yang pertama fungsi for, kemudian setelahnya ada variabel sementara, kemudian ini in nama list. Nah, baris berikut ini merupakan kode yang dieksekusi secara berulang. Oke, kemudian mekanisme kerja untuk for loop. Jadi itu proses iterasi dikerjakan secara step by step.
Nah, sekarang kita tinjau lebih dekat, a closer look at looping. Kita pelajari lebih dalam lagi apa itu looping. Pertanyaannya, eh, mengapa looping itu penting? Nah, looping itu mengikuti prinsip DRY atau DRY, don't repeat yourself. Jadi misalkan kita memiliki uh, apa string yang tadi itu ya, friend, kemudian kita ingin menampilkan setiap elemen di dalam setiap elemen pada string tersebut, maka untuk menampilkannya kita menggunakan perintah print friends, kemudian ini ada indeksnya, indeks ke-0 sampai dengan indeks ke-3. Ada 3 baris kode yang harus kita tulis, 4 baris kode yang harus kita tulis. Namun dengan loop, maka cukup 2 baris kode seperti ini untuk dapat menampilkan keseluruhan elemen yang ada pada list tadi. Jadi lebih mudah atau lebih baik. Kemudian prinsip yang berikut adalah skalabilitas. Nah, ketika kita menggunakan looping, maka jumlah datanya itu bisa sangat banyak. Jadi, mungkin saja kita bekerja dengan list dengan elemen 10, 100, 1000, ataupun jutaan. Jutaan elemen dalam sebuah list. Maka untuk menjalankan atau untuk bekerja dengan list sebanyak itu, maka kita butuh atau dimungkinkan dengan for looping ya. Di sini dengan item sebanyak itu, maka kita bisa menjalankannya dengan 2 baris kode ini. Jadi for item in large list, process item. Nah, dengan looping itu kita bisa abstraksi ya. Jadi fokus pada apa yang dilakukan, bukan bagaimana melakukannya. Contohnya, for customer in customers. Send thank you email. Jadi perulangan ketika customer membeli, maka ada kiriman terima kasih kepada kiriman email kepada customer. Perulangan itu bisa terjadi terus-menerus seperti itu. Oke, selanjutnya dengan looping ya. Ya, dengan looping ini memungkinkan komputer untuk mengerjakan tugas yang berulang secara otomatis. Dapat dikerjakan sebuah pekerjaan yang berulang ya dapat dikerjakan secara otomatis dengan looping. Nah, di sini kelebihannya adalah dengan looping itu konsistensi mutlak. Ya, tentu saja komputer memiliki keunggulan konsistensi ya. Nah, andaikan kita memiliki numbers sebagai list, kemudian square sebagai list kosong ya, null ya, tidak memiliki elemen. Kemudian kita membuat perulangan dengan menggunakan for num in numbers. Nah, di sini ada operasi ya. Perulangannya itu ada operasi matematika di mana square ini, list square ini akan diberikan nilai perulangannya dengan
eh, num yang dipangkatkan 2. Nah, kemudian sini squares ini ya eh, ditambahkan kepada dengan menggunakan fungsi append, ditambahkan pada square. Nah, ketika kita print, outputnya seperti ini. 1, 4, 9, 16, 25. Ini pangkat 2 dari 1, 1 pangkat 2, 1, kemudian 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, 5 pangkat 2, 25. Seperti itu. Kemudian, eh, dengan loop itu ya kecepatan tinggi ya. Jadi repetitifnya atau perulangannya itu eh, cepat. Jadi misalkan kita memiliki list data dengan elemennya sebanyak 1 juta, kemudian kita melakukan looping. Nah, di dalam looping ini ya eh, dengan for number in data, perulangannya adalah total plus sama dengan number. Nah, ini tentunya perhitungannya berulang sebanyak 1 juta elemen. Nah, dengan menggunakan looping pada Python itu cepat ya. Kemudian tingkat akurasi yang sempurna. Ya, tentu saja eh, komputer memiliki tingkat akurasi yang sempurna. Nah, seperti ini ya. Ini adalah contoh. Andaikan kita memiliki list student dan list grades. Nah, andaikan sini kita membuat perulangan variabel i di dalam elemen dalam apa list students. Nah, perulangannya adalah student itu sama dengan students index i. Indeks i itu artinya bahwa indeks yang ada pada students ini. Kemudian grade itu sama dengan grades index i. Kemudian kita tampilkan dengan dalam bentuk string ya. Di sini kita menggunakan f string variable student titik 2 variable grade. Maka akan menghasilkan perulangan dari indeks pada list student dan indeks pada list grades. Seperti itu. Nah, kemudian terakhir skalabilitas tanpa batas. Ya, sebelumnya kita sudah bahas itu. Kemudian yang selanjutnya adalah doing more work within for a loop. Nah, ketika kita bekerja dengan looping, ya, maka kemungkinan terjadi bahwa terdapat multiple operasi dalam satu iterasi. Mungkin terjadi banyak operasi dalam sebuah perulangan. Seperti itu. Jadi, oke, ini kita coba untuk simulasikan. Sini saya menggunakan Ubuntu WLS, di mana Ubuntu yang digunakan pada Windows. Ubuntu yang berjalan pada Windows. Kemudian
saya akan melakukan simulasi dengan menggunakan VS Code, kode editor untuk kita menjalankan program Python. Oke, sini kita coba untuk melakukan simulasi. Jadi tadi sebelumnya bahwa mungkin terjadi multiple operation dalam sebuah perulangan. Nah, di sini kita andaikan atau misalkan kita memiliki list produk, ya. Di dalam list ini elemennya dalam bentuk dictionary, dalam bentuk dictionary. Jadi list itu memungkinkan di dalamnya selain merupakan data, juga mungkin list itu elemennya adalah kumpulan. Nah, kumpulan atau dalam hal ini merupakan dictionary itu terdiri dari key dan value. Ada key dan value. Modelnya seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini kita buat perulangan dengan menggunakan for product in products. Jadi perulangan produk di dalam list products. Perulangan dalam yang dibuat perulangan adalah yang pertama variabel name. Variabel name ini kita definisikan variabel ini dengan memanggil indeks atau memanggil elemen pada produk. Kita memanggil elemen pada produk dengan indeks name. Kemudian kita mendefinisikan variabel total value dengan nilainya adalah sini kita memanggil produk dengan indeks price, dikalikan dengan produk dengan indeks quantity. Kemudian kita definisikan variabel in stock yang nilainya adalah produk indeks quantity lebih dari 0. Nah, ini multiple operation ya. Jadi ada operasi yang pertama, operasi yang kedua, dan operasi ketiga dalam sebuah perulangan. Kemudian setelah itu kita format outputnya adalah pertama print produk titik 2 variabel name, kemudian nilai total titik 2 variabel total value stok tersedia, di dalamnya adalah ya jika stok ada kondisi ya, stok tersedia ya jika in stock, ya, in stock itu adalah ini kondisinya terpenuhi, jika tidak hasilnya adalah tidak. Kemudian kita print ini ya kali 30. Oke, kita jalankan hasilnya ini. Oke, ketika kita bekerja dengan perulangan atau looping, mungkin saja terdapat kondisional dalam perulangan tersebut. Nah, kita bisa lihat contohnya. Kita komen ini dulu dengan menekan Ctrl garis miring, maka akan terkomen. Misalkan kita memiliki list numbers
seperti ini, yang terdefinisikan seperti ini. Kemudian perulangannya adalah for num in numbers. Di dalam perulangan ini terdapat conditional. Yang pertama, jika num modulo 2 sama dengan 0, maka tugasnya ada, atau jika kondisi ini terpenuhi, maka hasilnya adalah party sebuah variabel sama dengan genap. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka ya else ini, jika kondisi yang ini tidak terpenuhi, maka perintah ini yang akan dijalankan. Partinya sama dengan ganjil. Nah, di sini ada dua kondisi. Kalau yang ini adalah modulo, yang ini adalah lebih dari. Lebih dari, jika num lebih dari 20, jika kondisinya ini terpenuhi, maka size-nya itu besar. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, else size-nya kecil. Else itu jika tidak terpenuhi kondisinya. Kemudian setelah kondisi ini sudah selesai, maka kita print num adalah bilangan party yang size. Jadi ada variabel num, variabel party, dan variabel size. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah bilangan ganjil yang kecil, kemudian 7 adalah bilangan ganjil yang kecil, 22 adalah bilangan ganjil yang bilangan genap yang besar. Nah, sesuai dengan sesuai dengan kondisi ini ya. Jadi jika num itu lebih dari 20, maka besar. Nah, num ini jika dia modulo 2 sama dengan 0, maka dia genap. Nah, terlihat di sini bahwa 22 itu modulo 2 itu sama dengan 0. Artinya dia adalah genap. Oke, kita pindah pada modifikasi data dalam sebuah iterasi data, dalam sebuah perulangan. Nah, itu kemungkinan itu terjadi ya. Bisa terjadi ada modifikasi data. Oke, bismillah. Jadi ketika kita melakukan iterasi, maka mungkin terjadi modifikasi data selama iterasi. Coba kita lihat contohnya di sini. Nah, misalkan kita memiliki sebuah list, sebuah himpunan bilangan seperti ini. Kemudian kita print harga sebelum sini ada price. Perulangannya di sini ya, for, kita menggunakan for i in range length price. Jadi perulangan di dalam list, kemudian sini ada fungsi length untuk menghitung banyaknya elemen pada list prices. Kemudian perulangannya terjadi pada prices index i. Jadi setiap indeks pada list prices nilainya akan sama dengan indeks prices dikali dengan 1,10 atau 1,01. Nah, kemudian kita print harga setelah ya. Ya, ini adalah harga sebelum, kemudian harga setelah kenaikan 10%.
Nah, di sini kita dapatkan hasilnya setelah kenaikan 10% seperti ini. Jadi ada perubahan harga, ada perubahan nilai dalam setiap iterasinya, atau dalam kata lain ada modifikasi data. Selanjutnya, ketika terjadi perulangan, mungkin saja terjadi pada mungkin saja terdapat nested operation, jadi operasi bersarang. Kita lihat dalam simulasi berikut ya. Nah, di sini misalkan kita memiliki matriks, ini merupakan ini merupakan list ya, list. Tapi namanya adalah matriks. Seperti itu. Kemudian setiap elemennya itu dalam bentuk list. Seperti ini. Nah, kemudian kita membuat perulangan yang bersarang. Di dalam looping terdapat looping. Jadi for row in matrix, di sini ada row didefinisikan sebuah variabel row sum sama dengan 0. Kemudian perulangannya for element in row, perulangan variabel elemen di dalam list row, maka perulangannya adalah row sum tambah sama dengan elemen. Row sum tambah sama dengan elemen. Di sini kita print elemen dengan jadi di sini printnya adalah elemen dengan ini adalah 3 karakter ya, dengan 3 karakter. Kemudian ada variabel n seperti ini. Nah, kemudian kita print. Nah, print yang ini adalah berada dalam perulangan yang ini, kemudian print yang ini berada dalam perulangan row di dalam matriks. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah hasilnya seperti ini ya. Jadi baris pertama ini jumlahnya 6, kemudian baris kedua jumlahnya 15, baris ketiga jumlahnya 24 seperti itu. Jadi dalam bentuk matriks seperti ini. Oke, kemudian kita berikut kita membahas avoiding indentation error, menghindari kesalahan atau error pada indentation. Jadi yang pertama terkait dengan kita lupa untuk indentation ya. Jadi ketika kita membuat sebuah looping dengan menggunakan for, maka hasilnya itu harus print di dalam, harus di indent ya, printnya ini harus di indent, harus ada spasi ke dalam ya, seperti itu. Kemudian forgetting to indent additional lines. Jadi
kesalahan. Ketika ada perulangan seperti ini, ya, ada additional line, baris, tambahan baris ya. Jadi di sini kita memiliki for loop, for number in numbers, kemudian kita print number, kemudian setelah itu ini adalah indentation line, baris tambahan yang seharusnya ada dalam indent, harus ada dalam indent looping, berada dalam indent looping. Yang benar formatnya seperti ini. Kemudian indenting unnecessary, indent yang tidak penting. Nah, ini kesalahan indent ketika kita mendefinisikan sebuah variabel seperti ini, maka untuk menampilkan variabel ini kita tidak perlu melakukan indent, ya, ini tidak penting. Kemudian mungkin saja terjadi indenting unnecessarily after looping. Jadi ketika setelah loop indent yang tidak penting ya, salah, contoh coding yang salah seperti ini ya. Jadi masih ada jadi print ini dia tidak penting berada di dalam perulangan atau dalam looping. Print finished loop itu dia tidak memiliki hubungan dengan perulangan item di dalam items, sehingga dia bisa berada di luar. Kemudian kesalahan yang mungkin terjadi adalah lupanya kolom ya, titik 2. Jadi setelah kita menulis for item in list, di sini harus ada titik 2, baru kemudian setelah itu print item. Nah, itu adalah kemungkinan error yang berkaitan dengan indentation. Jadi, indentation sekali lagi Bapak itu merupakan spasi atau ketukan ke dalam setelah kita menulis perulangan atau looping. Kemudian making numerical list using range function. Jadi untuk membuat numerical list yang elemennya di dalam elemennya adalah number. Elemennya adalah number. Maka kita bisa menggunakan fungsi range. Jadi ketika kita buat perulangan seperti ini, kemudian perulangan value di dalam range 5. Artinya bahwa range ini dia menggenerate atau menghasilkan list yang di dalamnya terdapat 5 elemen. 5 elemen. Ada di sini 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kemudian range itu bisa didefinisikan dengan batas bawah dan batas atas pada sebuah list. Jadi misalkan kita membuat misalkan perulangan value di dalam range parameternya adalah 1 dan 6. Ini artinya list ini dimulai dengan 1, kemudian 2, 3, seterusnya sampai dengan 6. Ini kelupaannya. Jadi coba kita simulasikan. Perulangannya adalah for i. Nah, seperti ini. Kita print
I. Kita print I seperti itu, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, sampai 5 ya. Oh, seperti ini. Kemudian eh, elemen atau parameter yang ada pada fungsi range itu bisa eh, ada start, stop, dan step. Jadi for value in range 0, 10 to print value, hasilnya adalah jadi for num in range 1, kemudian 10, ada stepnya 2, ya seperti itu. Kita print num. Hari ini 0. Maka hasilnya adalah ya sini ada 0, 2, stepnya adalah 0 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai dengan eh, indeks ke 4 atau sampai pada indeks ke elemen ke 5 seperti itu. Jadi start stopnya pada 10 ya. Jadi dia berhenti di 8. Stopnya di 10. Stopnya. Jadi seharusnya ada 10 di sini ya karena stepnya adalah 2. Tapi 10-nya tidak tertulis karena stopnya di 10. Kemudian yang berikut using range, fungsi range. Jadi kita menggunakan fungsi range untuk membuat list number. Ini sudah. Kemudian simple statistic with a list number. Jadi mungkin saja kita membuat statistik yang sederhana dengan list. Jadi misalkan kita memiliki list, kemudian kita menghitung nilai minimumnya, menghitung nilai maksimum, dan nilai jumlahnya, jumlah elemennya. Kemudian expression for item in variable. Di dalam sebuah list bisa memuat sebuah ekspresi coding ya. Jadi kalau yang seperti ini adalah traditional way penulisan list secara tradisional, maka memungkinkan list ditulis dengan di dalamnya memuat sebuah ekspresi
atau di dalamnya memuat kode ya. Nah, ini kita coba simulasikan. Pertama kita mendefinisikan square sebagai list kosong, kemudian perulangan value di dalam range dimulai dari 1 dan stopnya 6. Dan oke. Square ini kita definisikan sebagai list yang kosong. Nah, mungkin saja kita tulis seperti ini ya. Jadi saya loncat aja ya. Jadi bisa terjadi seperti ini. Ya, ini adalah tradisionalnya dan ini adalah yang dalam bentuk additional statement. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi di dalam ini ya. Oke, kita pindah pada poin 4.4, working with part of list, bekerja dengan bagian atau potongan-potongan dari list ya, bagian list. Pertama, kita bisa men-slicing a list, jadi memisahkan atau memotong-motong sebuah list. Di sini misalkan kita memiliki pliers sebagai list, kemudian kita bisa ambil elemen ke 0, atau ke 1, ke 2, dan seterusnya. Tentunya dengan menggunakan indeks. Jadi di sini first three player, ya, 3 pemain pertama. Jadi kita mendefinisikan sebuah list yang memanggil 3 pemain pertama. Jadi dengan indeks 0.3. 0.3 itu artinya akan ditampilkan elemen ke 0, elemen ke 1, dan elemen ke 2. Kemudian dipanggil dari 0, indeks ke 0 sampai ke 4. Jadi seperti ini, pliers, kemudian titik 2, 4. Ini akan dipanggil adalah dari indeks ke 0, ke 1, ke 2, sampai ke 4. Sorry, yang dipanggil adalah indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Yang ditampilkan seperti itu. Kemudian dari indeks 2 sampai akhir. Jadi kita mendefinisikan list from tier. Nah, ini dari indeks kedua sampai akhir. Dari indeks kedua ini Michael, kemudian Florence, Ellie. Kemudian bisa dari 2 terakhir ya. Jadi kalau seperti ini dari 2 sampai terakhir, kemudian dari 2 terakhir itu. Nah, dalam list itu pendefinisian indeks positif itu mulai dari bawah ke atas, negatif itu dari atas ke bawah.
Jadi kalau ini adalah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Kalau ini 4, sorry, negatif negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Seperti itu. Jadi eh, dari negatif 2, artinya dia dari Florence ke sampai yang terakhir. Ke atas dari Florence, kemudian Ellie. Kemudian step titik 2 ya, every other players titik 2. Titik 2-nya terdapat 2, kemudian 2. Jadi eh, dimulai dari Charles. Nah, kemudian Michael, kemudian Ellie. Charles, Michael, Ellie. Ya, lompatan 2 kali ya. Jadi titik 2 itu menunjukkan step. Kemudian di sini stepnya ada 2. Jadi pertama 0, kemudian 2, kemudian 4. Seperti ini. Kemudian looping through a slice ya. Mungkin saja terjadi perulangan dalam sebuah slice. Nah, ketika kita bekerja dengan slice, tentunya kita bekerja dengan menggunakan indeks pada list ya. Jadi misalkan di sini perulangan player in players titik 2, 3 di sini ya. Itu artinya bahwa dimulai dari indeks ketiga. Nah, kemudian kita print, kemudian di sini jadikan sebagai title. Coba kita simulasikan. Misalkan kita memiliki list, dalamnya ada seperti ini. Ada string A, B, C, D, E. Nah, kemudian kita membuat perulangan for player in players. Ini kita definisikan sebagai list for player in players. Nah, playersnya itu seperti ini ya. Maka yang ditampilkan adalah A, B, C. Jadi apa? Jadi yang ditampilkan itu adalah dari indeks dari awal sampai indeks ke-3. Jadi dia stop pada indeks ke-3. Jadi indeks pertama, indeks ke-0, ini 0, 1, 2, 3. Jadi yang akan ditampilkan di sini itu adalah A,
B, kemudian C. Kemudian 4.5 tuples. Nah, tuple itu sama dengan list yang immutable, tidak bisa diubah. Dibuat menggunakan kurung biasa, bukan kurung siku. Kemudian ini adalah contohnya, contoh dari tuple. Nah, tuple didefinisikan sebuah tuple dimension elemennya ada 200 dan 50. Kita print dimension indeks ke-0 200, indeks ke-1 adalah 50. Looping through all value in tuple. Jadi sama seperti list, tuple juga bisa terdapat perulangan ya, bisa terjadi perulangan dalam sebuah tuple. Kemudian writing overview, meskipun tuple tidak bisa diubah, variabel tuple bisa di-assign ulang. Nah, seperti ini. Andaikan kita mendefinisikan sebuah tuple dimension, kemudian kita print, sini perulangan dimension in dimensions. Nah, kemudian kita mendefinisikan tuple yang baru, ya. Nah, nilainya itu kita ganti, kita reassign, ya. Seperti itu mungkin terjadi. Nah, yang terakhir styling your code, ya. Indentation ini atau gunakan 4 spasi per tingkat karakter. Jangan gunakan tab atau jangan dicampur dengan tab dengan spasi. 4 karakter ketukan dari setiap fungsi seperti ini ya. Jadi jika kita ingin mendefinisikan sebuah fungsi, setelah fungsi atau setelah looping itu harus ada indentation ya, di mana kita bisa menggunakan 4 karakter atau 4 spasi. Kemudian length ya, line length maksimum 79 karakter per baris. Untuk string panjang menggunakan parenthesis. Jadi ketika kita mendefinisikan string ya seperti ini bisa ya. Blank line ya. 2 baris kosong antara fungsi atau kelas. Jadi baris kosong itu dua baris ya. Seperti ini. Ini adalah blank line logical baris kosong ya. Oke, saya kira ini pelajaran kita tentang working with is. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.